Gigi itu tuh seperti manusia. Oke. Ciela, dia membutuhkan teman. Jangan sendiri gitu loh. Nggak bisa hidup seorang diri. Jadi kan dia kosong nih, di sini kosong kan. Sebelah sini dia tuh harus berdekatan. Oke. Harus memiliki teman gitu. Jadi sini kosong udah dicabut, yang sebelah sini tadinya berdiri, dia otomatis akan mencari teman. Oke. Karena kan sistemnya tuh gigi tuh nempel bahu sama bahu lah gitu kan. Nah, terus yang kita udah dicabut, yang atas itu kan juga nggak ada pasangan ya, kok nggak ada pasangan. Akhirnya dia turun sesuai dengan gaya gravitasi. Atau kalau yang atas turun, yang bawah itu akan naik. Nah, hingga pada akhirnya 5 tahun mendatang, karena dia satu dicabut, ini jalan, ini geser, atas geser, akhirnya 1, 2, 3 cabut juga. Banyak sih, kalau terfatal banget ada case aku tuh. Jadi karena desperado, ini aku cerita ya. Karena desperado itu ya mungkin karena kita tidak bisa menghandle rasa stres. Pada akhirnya itu dia tidak bisa menghandle diri, lalu akhirnya dia menggigit-gigit bibir. Hingga pada akhirnya bibirnya itu memang akhirnya luka. Hancur ya kan. Luka hancur ya kan. Sariawan itu yang Pak. Sariawan bisa ya. Terus mungkin ada kadang kalau misalnya udah mulai ngilu atau sering berdarah, gusi berdarah. Nah itu kan berarti ada something tuh. Atau kalau misalnya sebenarnya kalau lubang gigi tuh paling gampang. Kita kalau ngaca, kalau misalnya di gigi kita udah ada kayak tai lalat titik hitam, tandanya sudah ada lubang. Mending kalau udah kayak gitu cepat ke dokter, datang sekali pulang selesai. Kalau misalnya udah lebih besar, costnya lebih gede, waktunya juga lebih banyak. Oh kalau ada titik gitu ya. Titik hitam itu kan katanya kalau di iklan kan bisa tuh dengan hitam itu disikat dengan hilang. Itu tidak mungkin hilang, say. Itu harus dibersihkan, ditambal, selesai. Nah udah tuh selesai, proses itu selesai. Sangat balik lagi sama gue Abdul Dan Mbak Yu. Kita masih di Radio Siaran Bareng Dr. Dian Anggraini SPPM. Dok, lanjut nih dok, kita ngomongin soal si gigi berlubang yang kalau sudah dicabut wajib pakai gigi palsu. Kenapa tuh dok? Gigi itu tuh seperti manusia. Ciela, dia membutuhkan teman. Jangan sendiri gitu loh. Nggak bisa hidup seorang diri. Jadi kan dia kosong nih, di sini kosong kan. Sebelah sini dia tuh harus berdekatan. Harus memiliki teman gitu. Jadi sini kosong udah dicabut, yang sebelah sini tadinya berdiri, dia otomatis akan mencari teman. Karena kan sistemnya tuh gigi tuh nempel bahu sama bahu lah gitu kan. Nah, terus yang kita udah dicabut, yang atas itu kan juga nggak ada pasangan ya, kok nggak ada pasangan. Akhirnya dia turun sesuai dengan gaya gravitasi. Atau kalau yang atas turun, yang bawah itu akan naik. Nah hingga pada akhirnya 5 tahun mendatang, karena dia satu dicabut, ini jalan, ini geser, atas geser, akhirnya 1, 2, 3 cabut juga. Oh gitu. Makanya geser semua. Karena geser, pasti jalan. Karena dia butuh teman. Gigi itu pasti butuh teman. Gak mungkin dia sendirian gitu loh. Dicabut diem aja nggak bisa. Dia pasti nyari teman nih kan, jauh-jauhan. Sini satu udah dicabut, sini sama sini jauhan kan. Otomatis dia mencari teman deket. Nah kalau udah deket, otomatis kan posisinya sudah tidak baik lagi. Ngilu kan, ngilu tanpa lubang, lama-lama dia goyang dong kan, pegangannya nggak pas. Nah, lama-lama goyang, cabut juga. Gitu. Akhirnya tambah banyak. I see. Jadi sebenarnya ketika gigi berlubang sebaiknya memang pakai gigi palsu. Enggak dong, kalau gigi lubang tambal dulu nih. Kalau giginya dicabut harus pakai gigi palsu ya dok ya, supaya tidak memancing gigi yang lain juga harus dicabut. Bernasib buruk. Oh gitu. Kan ada dok beberapa di video, maksudnya kayak misalnya cairan yang bikin karang gigi copot, itu benar nggak sih dok? Apa emang harus scaling? Udah ini harus scaling. Sekarang gini, kalau dibilang karang gigi itu copot, jaringan sekitar mulutnya rusak nggak? Rusak. Iya kan. Jadi emang membutuhkan bantuan alat untuk membersihkan gitu loh. Nah terus kalau yang dijual bebas itu nggak bisa juga sebenarnya. Kan ada tuh yang dijual bebas kan. Nah ya itu juga nggak bisa untuk membersihkan. Nah terus sampai seberapa banyak sih kita ngebersihinnya, kan kita kan harus tahu banget kan. Betul. Berarti itu overclaim dan sebenarnya harus butuh bantuan medis juga ya. Yang sesuai dengan bidangnya. Dok, tapi sejauh ini kasus terfatal yang pernah dokter tangani apa dok di gigi dan mulut?
Banyak sih, kalau terfatal banget ada case aku tuh. Jadi karena desperado, ini aku cerita ya. Karena desperado itu ya mungkin karena kita tidak bisa menghandle rasa stres. Pada akhirnya itu dia tidak bisa menghandle diri, lalu akhirnya dia menggigit-gigit bibir. Hingga pada akhirnya bibirnya itu memang akhirnya luka. hancur ya kan, luka hancur ya. Jadi akhirnya hampir terbelah dan nekrotik itu jadi ada jaringan-jaringan yang busuk, ada jaringan-jaringan yang mati gitu loh. Jadi udah terbelah gitu loh. Oh gitu dong. Itu Tapi karena dia tidak sadar gitu. Nah kebetulan dia juga stres karena desperado dengan kehidupan. Akhirnya dia sempat tidak sadar juga, dirawat di ICU lama. Tapi akhirnya giginya tuh bibirnya ya pokoknya tidak jadi dibuang, bisa di handle. Oh gitu ya dok ya. Atau kalau enggak pasien yang emang cuek, ada pasien-pasien tuh cuma giginya patah dikit, tajam-tajam dikit, biarin aja deh hingga pada akhirnya beberapa tahun kemudian sudah terjadi kanker lidah. Dikarenakan gigi tadi gitu loh yang cuma sedikit, yang menekan terus sariawan berulang di situ dirangsang terus, someday ya udah ternyata kanker lidah, akhirnya ya potong lidah setengah. Gitu. Dok, kalau potong lidah setengah gimana dok? Ya udah setengah ngomongnya ya cadel lah. Terus makannya susah. Tapi kan akhirnya kan udah ada cancer lah dalam tubuh. Tapi cara mengindikasikan kalau mulut kita nggak baik-baik aja tuh gimana dok? Pasti berasa lah. Sariawan itu yang sariawan bisa ya. Terus mungkin ada kadang kalau misalnya udah mulai ngilu atau sering berdarah, gusi berdarah. Nah itu kan berarti ada something tuh. Atau kalau misalnya sebenarnya kalau lubang gigi itu paling gampang. Kita kalau ngaca, kalau misalnya di gigi kita udah ada kayak tai lalat titik hitam, tandanya sudah ada lubang. Mending kalau udah kayak gitu cepat ke dokter, datang sekali pulang selesai. Kalau misalnya udah lebih besar, costnya lebih gede, waktunya juga lebih banyak. Oh kalau ada titik gitu ya. Titik hitam itu kan katanya kalau di iklan kan bisa tuh dengan hitam itu disikat dengan hilang. Itu tidak mungkin hilang, itu harus dibersihkan, ditambal, selesai. Nah udah tuh selesai proses itu, proses menuju lebih besar. Tapi kalau misalnya kita diamin, memang belum sakit, sakitnya nanti kalau sudah mulai. Sakitnya up and down hingga pada suatu hari sakit terus nggak bisa tidur. Baru kalau udah kayak gitu udah repot. Banyak banget nih ya hari ini tips-tips dari kesehatan gigi dan mulut ini dok. Tapi boleh nggak sih di bulan Ramadan ini ada tips yang paling jitu nggak untuk menjaga kesehatan mulut selama bulan Ramadan dok? Yang pasti jaga kesehatan sikat gigi udah pasti tuh habis sahur kan. Terus mau buka, entah menjelang berbuka atau sudah minum itu kan otomatis kita sikat gigi. Nah supaya ibarat kata bakteri yang ada dalam rongga mulut kan tidak tertelan juga dong. Nah sikat gigi dulu tuh. Nah baru makan lah ya berbuka. Nah malam mau tidur sikat gigi lagi. Nah itu kan mencegah yang namanya bau mulut dan juga lubang gigi, minimal itu. Jadi pagi dan sahur dan berbuka tuh kita bersikat gigi gitu ya dok. Ditambah lagi malam mau tidur kan. Nah kalau misalnya mau banget, nah ini kan kembali kepada pribadi masing-masing. Di jam 12 siang tuh pas di tank 12 kembali sikat gigi. Itu udah banget tuh. Kalau misalnya dalam keadaan nggak puasa dok, sebenarnya yang lebih baik tuh sarapan dulu apa sikat gigi dulu? Baiknya 2 kali. Iya dong, rajin dikit lah. Gitu. Iya 2 kali dong. Sebelum makan. Iya dong, kok jorok atuh kalau enggak. Bangun tidur gitu. tuh. Iya kan itu kan ludahnya banyak bakteri kan, kemakan dong bakterinya. Nah terus kan kita kan mau pergi nih, kita mau pergi ke kantor setelah makan, entah makan kapan. Berarti sisa makanan yang ada ditambah ada bakteri kan, di dalam mulut ada bakteri. Sisa makanan itu mengandung gula, itu udah pasti. Tambah bakteri itu akan dia tuh kayak kita mah berinteraksi, akhirnya menimbulkan asam. Kan asam tuh, kok asam sih. Nah karena asam itu lama-lama yang akhirnya mengikis lama-lama jadi lubang. Nah kan lumayan, setidaknya dari di rumah sarapan hingga waktu makan siang di kantor kan itu kan ada jeda. Nah jeda itu kita masih dalam terlindungi gitu loh. Oh gitu. Begitu. Itu kan nggak mau sering ke dokter gigi. Iyalah. Kalau mau ke dokter gigi juga nggak apa-apa. Nah ini saatnya dokter nih. Dokter prakteknya di mana dong? Boleh promo dong. Saya di Hermina Jatinegara nih. Kalau
Kalau mau appointment boleh langsung ke rumah sakit aja. rumah sakit aja. Oke. Dokter ada di hari apa dan jam berapa? Saya di hari Senin pagi dan Rabu siang. Oke. Senin Jadi pagi. kalau mau Nanti tinggal ke rumah sakit. konsultasi, tinggal ke rumah sakit, hubungi rumah benar. sakit ya. Dok, terakhir dong Dok, kasih pesan ke listeners betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut Dok, silakan. Nah, kalau misalnya jadi kan tadi mulut itu kan adalah cermin utama lah ya dalam kesehatan secara global nih. Nah, jadi kita tuh otomatis makan aja nih dari mulut. Kalau misalnya dari mulut kita ada something, otomatis itu pasti akan berpengaruh juga dong ke organ dalam. Ada sariawan, ada giginya berlubang, sakit. Nah, intake makanan yang kita makan aja otomatis akan berpengaruh. Akhirnya lama-lama kalau makannya berpengaruh ke lambung, kan muter dong dia Iya. ke lambung ya kan. Makannya kurang, nanti nutrisinya kurang, ternyata beratnya berkurang juga, bisa jadi sering pusing juga, ini itu gitu loh. Jadi memang pada dasarnya kondisi rongga mulut itu harus dijaga baik. Oke. Seperti itu ya, listeners ya. Benar, iya. Rajinlah sikat gigi Benar. ya. Dan menjaga kesehatan mulut yang lainnya dengan makan makanan bergizi gitu ya, Iya. Dok ya. Terus teknik juga tadi ya. Benar. Teknik menyikat Dan gigi, jangan benar. lupa juga ke dokter gigi untuk Betul, scaling. karena itu sangat penting. Baik, terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Dokter Dok. Dian, sudah mau main-main dan sudah mau dikonsultasikan menerima ya. konsultasi dari kita, benar. Ya udah kalau gitu sekarang Lambang pamit. Abdul pamit. Dokter Dian juga pamit. Iya, terima kasih. Terima kasih listeners. Bye. Bye.